Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena berkat perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini, kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi setiap kami, jamah hati kami Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 29 ayat 25 sampai 26. Tertulis demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menuliskan Amsal ini bukan dari kalangan non-pemerintah. Kalau dari non-pemerintah, maka kita bisa mengira bahwa ia membenci pemerintah. Tapi ini tidaklah demikian. Karena ayat ini dituliskan oleh seorang raja, yaitu Raja Salomo, yang adalah pihak pemerintah. Sebagai pihak penguasa dan pemerintah, Raja Salomo mengerti akan motif-motif tertentu dari berbagai kalangan orang yang datang kepadanya. Salomo menyadari akan keterbatasannya dan menekankan bahwa keadilan hanya bisa didapatkan dari Tuhan. Kita akan rugi kalau mengandalkan penguasa dan pemerintah, sebab bukan dari merekalah datangnya pembelaan, karena mereka hanyalah alat Tuhan, dan Tuhanlah yang menggerakkannya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan siapapun di dunia ini, kecuali Tuhan. Meskipun kita mempunyai sahabat yang duduk dalam pemerintahan, kita tidak boleh menjadikan sahabat itu sebagai andalan kita. Jangan kita lupa untuk selalu bergantung kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datang pertolongan, dan Ia dapat menggerakkan siapa saja untuk mendatangkan kebaikannya atas kita. Bukan suatu rahasia bahwa banyak orang yang mencari perhatian dari pemerintah karena ingin mendapatkan proyek, pekerjaan, dana, bantuan, pembelaan, dan perhatian. Walaupun memang ada yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan mencari muka ini, namun itu bukanlah sesuatu yang harus membuat kita mengubah sikap dan ikut-ikutan mencari muka. Prinsip hidup kita dan prinsip iman kita adalah selalu mengandalkan Tuhan. Di ayat yang ke-25 disebutkan bahwa takut kepada orang mendatangkan jerat. Sikap takut ini berhubungan dengan sikap mencari muka yang disebutkan dalam ayat 26. Biasanya saudara, kalau kita mencari muka, maka kita akan takut kepada orang itu. Lalu kita menjadi seperti budak dan mudah untuk diperalat. Ayat ini mengatakan bahwa sikap semacam ini mendatangkan jerat. Kita akan terikat oleh karena kedua sikap ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita adalah agar kita tidak berharap kepada manusia dan tidak mengandalkan para penguasa, tetapi mengandalkan Tuhan senantiasa. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah saudara, bahwa keadilan, perlindungan, pembelaan, promosi, bantuan, perhatian, semuanya datang dari Tuhan. Bersikaplah yang benar, jujur dan berintegritas. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Tuhan. Saat ini, mungkin ada di antara saudara yang selama ini sering menggantungkan harapan pada manusia, takut pada manusia, dan mengandalkan para penguasa. Mulailah ubah sikap saudara saat ini. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya tempat saudara berharap dan bersandar. Tuhan ada di pihak saudara dan saya.
Jadi jangan takut, tidak ada yang dapat melawan kita. Percayalah saudara, segala perkara dalam hidup kita diperhatikan oleh Tuhan, dan selalu ada jalan yang akan dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Berkat, perlindungan, dan keadilan hanya datang dari Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena firman-Mu yang membukakan hati kami, memberikan kami pemahaman yang benar mengenai bagaimana seharusnya kami bersikap dalam hidup ini. Ada kalanya kami takut kepada manusia, bahkan seringkali kami menjadi mengandalkan penguasa dan pemerintah. Ajar kami untuk memahami bahwa semua pertolongan, perlindungan, dan keadilan hanya datang dari Tuhan. Berkati setiap pendengar renungan hari ini, yang mungkin pada saat ini sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Dan selama ini mereka bergantung kepada pemerintah. Mereka takut kepada manusia. Jamahlah hati mereka Tuhan. Buatlah mereka kuat di dalam Tuhan. Dan selalu bergantung kepadamu. Percaya sepenuhnya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu kembali menyadarkan kami untuk kami sungguh-sungguh berserah dan bergantung kepada Tuhan. Janji firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami taruhkan semua pengharapan kami kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan segala perkara dalam hidup kami, dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Lindungilah kami Tuhan, naungi kami dengan kuat kuasa-Mu, limpahi kami dengan kasih-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit Tuhan, jamahlah dan sempurnakanlah tubuh mereka. Kuatkanlah yang lemah, dan berikanlah semangat yang baru, iman dan pengharapan kepada yang sedang berputus asa. Berikanlah jalan keluar ya Tuhan, dan pertolongan-Mu yang ajaib kepada mereka yang sedang mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini kami tidur dalam berkat Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.